Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Terima kasih. Video kali ini materi PPKN kelas 6 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita tahu bahwa dalam Pancasila ada sila 5 Pancasila, yakni yang pertama, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Dalam sila pertama, yang dilambangkan dengan bintang, contoh penerapan sila pertama, yakni 1. Mempercayai adanya Tuhan. Mempercayai adanya Tuhan adalah penerapan dari sila pertama. Jika kita mempunyai adanya Tuhan, maka kita akan telah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan telah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh yang kedua adalah memeluk suatu agama tertentu. Memeluk suatu agama merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila ketuhanan Yang Maha Esa. Agama menjadi bagian dari identitas diri kita. Makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia sangat penting, karena di masa penjajahan dulu sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu. Contoh yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika kita telah memeluk suatu agama tertentu, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan, sehingga kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Contoh yang keempat, toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama dapat menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat-menghormati. Contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kita tidak boleh hanya memikirkan hak sendiri tanpa memikirkan orang lain. Misalnya, kita mempunyai hak untuk mendapatkan hiburan. Salah satunya dengan menonton acara televisi. Namun, jika anggota keluarga sedang butuh waktu untuk berkonsentrasi, maka kita harus menghormatinya dengan mengecilkan volume suaranya. Contoh penerapan yang kedua adalah bertindak adil. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam tindakan moral. Misalnya, menyelesaikan suatu masalah kita harus melihat pada kebenaran, bukan melihat latar belakang seperti suku, ras, dan agama. Contoh yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Sikap sopan santun tak hanya ditujukan untuk orang yang lebih tua dari kita, tapi ditujukan untuk semua orang, bahkan untuk orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kita tetap harus bersikap sopan dan santun. Contoh yang keempat adalah saling menghargai pendapat. Kita selalu ingin dihargai oleh orang lain. Jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Hal ini juga berlaku saat kita saling bertukar pendapat.
Memaksakan keinginan terhadap orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan adalah suatu yang tidak baik. Jadi, kita tidak juga harus mendengarkan usulan atau pendapat dari orang lain, baru kemudian kita diskusikan bersama. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dilambangkan dengan pohon beringin. Yang pertama, contohnya adalah bangga akan karya bangsa. Pengamalan sila ketiga dapat dimulai dengan mencintai segala hal yang dibuat oleh bangsa kita. Misalnya, memilih menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia daripada buatan orang asing atau luar negeri. Tujuannya agar masyarakat Indonesia semakin maju karena saling mendukung satu sama lain. Dan kita punya semboyan bangga buatan Indonesia. Contoh yang kedua, menghargai perbedaan. Penerapan sikap menghargai perbedaan salah satunya adalah perilaku di sekolah. Pemakaian seragam merupakan contoh menghargai perbedaan di sekolah. Tidak ada orang lain yang lebih tinggi derajatnya atau sebaliknya. Semua dianggap sama. Karena itu Indonesia bisa bersatu. Contoh yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti dijelaskan dalam Sumpah Pemuda merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh masyarakatnya. Artinya, saat kita berinteraksi dengan masyarakat lain yang berbeda budaya, bahasa Indonesia akan menjembatani kita. Contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Contoh yang pertama adalah saling menghargai pendapat. Menghargai pendapat dapat kita praktekkan saat kita berdiskusi. Berdiskusi di kelas dapat dilakukan saat belajar kelompok, saat menyelesaikan tugas kita, akan melakukan diskusi. Saat melakukan diskusi, setiap orang akan memberikan pendapat. Pada saat memberikan pendapatnya, kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Setelah anggota kelompok memberikan pendapatnya, kita dapat menentukan bersama jawaban mana yang paling tepat untuk tugas yang kita kerjakan. Contoh yang kedua adalah menerima kritik. Ketika hidup di masyarakat, kita akan bertemu dengan banyak orang. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kita akan bertemu dan berinteraksi dengan beberapa orang. Saat berinteraksi tersebut, kita akan bercerita dan mengobrol. Saat bercerita atau mengobrol tersebut, kita memberi kritik atau saran oleh orang lain, atau ada saat-saat tertentu kita akan dikritik. Saat dikritik, kita sebaiknya mendengarkan dengan baik dan jangan marah. Sarannya sebaiknya didengarkan dan dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Contoh yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah. Dalam menjalani kehidupan, tentu kita akan menemukan masalah, baik itu masalah yang kecil atau yang besar. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus melakukannya dengan musyawarah. Musyawarah mempunyai tujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai dengan keinginan setiap orang. Musyawarah juga bisa dilakukan untuk mengambil suatu keputusan. Contoh yang keempat, mendahulukan kepentingan banyak orang. Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak boleh egois. Kita harus mendahulukan kepentingan banyak orang. Jadi, saat ingin mengambil suatu keputusan, kita harus mendahulukan banyak orang. Jika hal tersebut dilakukan, maka masyarakat Indonesia akan rukun dan makmur. Contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima
dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh yang pertama adalah menolong orang lain. Bisa dilihat pada gambar di samping, ada anak sedang menyeberangkan nenek yang sedang menyeberang jalan. Menolong orang lain merupakan salah satu penerapan sila kelima Pancasila. Menolong orang lain yang kesusahan adalah kewajiban. Namun, usaha menolong orang lain tersebut kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan kita. Contoh yang kedua adalah tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Tidak bertindak semena-mena pada orang lain merupakan bentuk penerapan sila kelima Pancasila. Dengan bertindak tidak semena-mena, maka kita telah berbuat adil dengan semua orang. Dengan berbuat tersebut, maka kita telah berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Contoh yang ketiga, penerapannya adalah menghormati hak dan kewajiban orang lain. Menghormati hak dan kewajiban terhadap orang lain merupakan penerapan sila keadilan sosial. Dengan menghormati hak dan kewajiban orang lain, kita telah berbuat adil. Kita telah menjadi warga negara yang baik. Anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.